Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing. Apa kabar semua saudara, sahabat yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus? Semoga semua dalam keadaan sehat dalam perlindungan Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku tidak berdosa kepadamu. Saat teduh sejenak atau sate enak episode yang ke-39, pada hari ini kita akan bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan dari Bilangan pasal 11 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu pun kecuali mana ini saja yang kita lihat." Melalui firman Tuhan hari ini kepada kita, mari kita melihatnya dalam satu tema, yaitu selera Mesir. Kalau ada satu pertanyaan bagi saudara-saudara, khususnya sobat muda, saudara-saudara yang sementara sedang kos, ya, atau saudara-saudara yang berada melanjutkan studi perantauan dan seterusnya, pertanyaannya simpel. Makanan apa yang paling enak? Saudara tidak usah menjawab, saya pasti yakin jawaban saudara adalah seperti yang saya sebut. Makanan yang paling enak adalah makanan yang gratis. Itu mungkin ada benarnya. Kalau kita lihat bagian firman Tuhan ini, ketika bangsa Israel berada dalam perjalanan mereka, sudah berbulan-bulan mereka berjalan dengan segala bentuk pemeliharaan Tuhan. Ketika kita bicara memang dalam konteks bilangan, nama kitab ini berarti Bemidbar atau di padang gurun. Maka mau tidak mau perjalanan itu kita harus melihatnya sebagai satu fakta atau sebagai satu realita bahwa mereka memang berjalan dalam konteks padang gurun, artinya mereka pasti mengalami krisis. Tidak ada orang yang berada di padang gurun tanpa menghadapi krisis. Karena di padang gurun tidak ada mall, ya, tidak ada kafe, tidak ada food court, tidak ada tempat yang menyenangkan sebagaimana yang kita alami hari ini. Yang ada adalah segala sesuatu yang kelihatannya sama dari sini sampai ujung sana. Semuanya kelihatan gersang tanpa ada sesuatu yang hijau, tanpa ada sesuatu yang menyegarkan mata misalnya. Tapi itulah faktanya. Namun, juga kita harus lihat faktanya ketika mereka berada di padang gurun. Bukankah Tuhan memelihara mereka sedemikian rupa? Tetapi kalau kita melihat pada pembacaan ini dengan tema selera Mesir, ternyata waktu umat Tuhan itu tiba pada satu kondisi di mana mereka disediakan Tuhan dengan makanan yang khusus. Itulah manna.
Mana yang rasanya mungkin seperti roti tawar kalau kita makan sampai hari ini. Rasanya hambar. Mungkin akan memunculkan satu keinginan atau hawa nafsu. Mengapa tidak memakan rasa lain? Mungkin seperti barbecue, mungkin seperti pizza, seperti rasa nasi padang dan seterusnya. Krisis itu mengingatkan mereka apa yang mereka nikmati di Mesir. Mereka akhirnya muncul pada keinginan untuk menikmati itu kembali. Selera Mesir yang sudah mereka tinggalkan. Dan dengan jelas mereka katakan, semua yang mereka nikmati itu mereka makan secara gratis. Maka pertanyaan saya tadi, walaupun itu berseloroh, makanan yang paling enak, makanan yang gratis. Tapi pertanyaannya, betulkah itu gratis? Tidak. Karena apa? Saudara perhatikan. Mereka makan daging, bawang pre, mentimun, ikan, semangka, dan seterusnya. Apakah itu gratis? Menurut mereka gratis? Iya. Tapi sesungguhnya itu tidak gratis. Karena mereka harus membayarnya dengan seluruh hidup mereka dengan menjadi budak. Saudara, budak itu tidak pernah hidup secara gratis. Budak itu mau pakai pakaian apapun, mau minum minuman apapun, mau makan makanan apapun, tetap ada harga yang harus dibayar. Cap budak tidak pernah bisa dihapus secara materi. Kita perhatikan. Tapi mereka katakan, kami teringat. Ya. Dan kemudian karena mereka teringat akan selera Mesir itu, apa yang mereka lupakan? Mereka lupakan kebaikan Tuhan. Apakah kami akan mati di sini? Ini satu perkataan yang sungguh-sungguh sebenarnya menuduh Tuhan yang tidak bertanggung jawab atas hidup mereka. Saudara, perhatikan. Kita harus berhati-hati. Seringkali dalam menghadapi krisis seperti ini, kita dikembalikan oleh hawa nafsu kita kepada hidup kita yang lama. Dan kita mulai ketika kita mungkin baru bertobat, semua hal yang duniawi itu kita kubur. Semua keinginan-keinginan yang daging itu kita kubur. Tapi maaf, mungkin waktu kita menguburnya itu, menggalinya itu terlalu dangkal. Sehingga ketika kita mengalami krisis, kita mulai berpikir, iya toh, kita mulai ingat apa yang kita kubur dan kita gali lagi. Segala hawa nafsu kita yang lama, keinginan kita yang lama, seringkali kita ambil kembali ketika kita ada dalam satu krisis. Dan kita pikir itu gratis, tidak ada. Dunia ini tidak pernah memberikan segala sesuatu yang kita nikmati secara gratis. Iblis tidak pernah memberikan segala sesuatu secara gratis. Hanya Tuhanlah yang memberikan kita segala sesuatu cuma-cuma. Kalau kita perhatikan bagian firman Tuhan ini, saudara, apa yang terjadi pada waktu itu? Sangat ironis sekali. Ternyata sikap mereka kembali kepada selera Mesir itu pertama-tama karena mereka dipengaruhi oleh lingkungan. Ayat 4 kata-kata orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata. Saudara tahu orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus itu sesungguhnya adalah penduduk-penduduk lokal. Di mana bangsa Israel melewati satu tempat ke tempat lain. Dan ada penduduk-penduduk yang mereka kalahkan dan menjadi ikut. Dan jumlah mereka sedikit sekali. Tetapi coba perhatikan. Jumlah yang sedikit dari sekitar mereka mampu mempengaruhi. Jumlah yang sedikit dari dunia ini mampu mempengaruhi anak-anak Tuhan yang sedemikian besar. Dan akhirnya mereka kemasukan nafsu rakus. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bercermin dari bagian firman Tuhan yang singkat ini. Sekali lagi,
bagaimana sikap kita? Saya mau katakan, satu waktu Tuhan memimpin kita di padang gurun. Tapi toh, tidak selamanya kita berada di padang gurun. Satu waktu lain kita akan berada di tempat yang menyenangkan. Tapi mungkin itu tidak menjadi persoalan. Tetapi ketika kita berada di padang gurun, ada kesulitan, ada masalah. Seperti hari-hari yang kita hadapi hari ini. Seperti di padang gurun. Tidak ada ujung pangkal perjalanan kesusahan yang kita alami. Nampaknya seperti itu. Saudara, hati-hati. Jangan pernah lupa apa yang Tuhan sudah buat. Tuhan sudah bebaskan kita. Tuhan sudah merdekakan kita dari perbudakan dosa. Tuhan sudah menuntun langkah-langkah hidup kita sampai hari ini sebagaimana kita ada. Masa iya? Karena ada persoalan, karena ada masalah. Bukan tidak ada makanan, tapi karena selera Mesir kita yang muncul. Kemudian semua yang Tuhan buat, rasa-rasanya sepertinya tidak pernah ada. Maka, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, berhati-hati. Dunia di sekitar kita, nilai-nilai, pengaruh-pengaruh orang di sekitar kita, sahabat-sahabat dunia ini. Ya, maka satu bagian firman Tuhan yang dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, dikatakan demikian. Saya ingin membacakannya untuk kita. 1 Korintus pasal 15 ayat 33. Katakan demikian. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi orang-orang di sekitar kita, nilai-nilai hidup duniawi yang ada di sekitar kita bisa merusak kita, dan kita kembali ingin menikmati selera Mesir. Tetapi kalau saudara ingat, siapa saudara dulu? Siapa saya dulu adalah budak yang dibebaskan Tuhan dengan segala perbuatan mujizat tanpa membayar apa-apa. Dan kita dipelihara Tuhan sampai hari ini. Dan kalau kita menghadapi krisis, bukan berarti Tuhan tidak bertanggung jawab. Ini satu bentuk ujian pendewasaan iman kita, supaya kita sampai kepada tujuan yang Allah kehendaki, yaitu tanah perjanjian. Dengan demikian saudara, mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Biarlah kiranya terus dengan kekuatan yang dari Tuhan, kita terus berjalan apapun tantangan yang kita hadapi. Mari kita terus mengingat bahwa Tuhan bersama-sama dengan kita. Semua manusia lama dengan segala keinginannya sudah sungguh-sungguh kita kuburkan. Dan kita telah mati untuk dosa, karena Kristus juga telah mati bagi dosa-dosa kita. Kiranya renungan singkat ini bisa menolong semua saudaraku dan saya dan kita semua untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kekudusan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Salam.